Terima kasih Bapak Ibu, nggak usah saya ulang lagi. Semua yang bertugas inti maupun bertugas pembantu, dan yang bertugas utama adalah Ibu Sandra untuk menyampaikan firman Tuhan. Diawali dengan Mars Suara Kebenaran oleh Cik Leni dan dilanjutkan untuk pujian awal oleh Ibu Risma dan doa pembukaan Pak Ardono. Dan selanjutnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat melayani, Tuhan memberkati. Salam. Komunitas Suara Kebenaran mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, Karismatik, saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia. Itulah amanat aku. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi, memuji, melayani sesama, damai bagi semua. Komunitas Suara Kebenaran mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, Karismatik, saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia. Itulah amanat aku. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi, memuji, melayani sesama, damai bagi semua, damai bagi semua. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang penuh. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus.
mujizat-Mu di hidupku. Amin. Monggo Pak Arjo. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama menyatukan hati. Kita akan menghadap Tuhan di dalam doa pembuka. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, terpujilah nama-Mu sepanjang masa, dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami anak-anak-Mu anggota Suara Kebenaran menyatukan hati menghadap di hadapan Tuhan. Kami semua mengucap syukur karena kasih kemurahan-Mu. Semalam kami boleh tidur bersama keluarga dengan aman, tentram, nyaman, dan pagi ini Tuhan sudah membangunkan dengan kesegaran, kesehatan, dengan kekuatan baru, hari yang baru, berkat yang baru. Semua ini karena anugerah berkat kasih setia Tuhan. Maka dari itu kami senantiasa mengucap syukur Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami anak-anak-Mu akan melakukan kegiatan renungan fajar. Tuhan sudah mempertemukan kami dari berbagai tempat bersekutu di dalam frekuensi 14120. Kami semua senantiasa mau mencari wajah Tuhan atau mendahulukan kehidupan ini ke dalam tangan Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Kami tidak memuji Tuhan, kami tidak berdoa, membaca firman, dan juga kami ingin mendengarkan rema atau renungan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Sandra dari Semarang. Tuhan, kiranya Tuhan hadir mengurapi anak-anak-Mu semua, sehingga anak-anak-Mu menjadi berkat bagi orang yang mendengarkan. Tuhan yang pimpin kegiatan persekutuan renungan fajar ini dari awal sampai akhir nanti, supaya berjalan dengan baik. Dan Roh Kudus senantiasa memberi pewahyuan, memberi pengertian, supaya kami dapat menangkap, menerima pesan dari firman-Mu pada hari ini, untuk pembekalan kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, berjalan di jalan Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk peralatan yang kami pakai. Kiranya Tuhan yang akan mengurapi, menyucikan, supaya peralatan boleh kami pakai dengan baik dan membantu kelancaran di dalam menyampaikan firman Tuhan dan dapat kami gunakan dengan sempurna. Listrik, ada radio, antena, ekstramik, repeater udara, semua diberkati oleh Tuhan, sehingga peralatan kami bisa kami gunakan dengan baik. Semua itu karena kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Ibu semua yang sudah absen,
pagi-pagi ikut terlibat di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati supaya tetap sehat, eksis di dalam kegiatan renungan tiap pagi. Juga Bapak Ibu yang hanya mendengarkan, Tuhan juga memberkati setiap apa yang didengarkan menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Tuhan sendiri yang akan sempurnakan. Dan segala kekurangan, keterbatasan kami, kiranya Tuhan ampuni. Doa ucapan syukur pagi ini, permohonan kami, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Yasrana suka piwulan margining kautaman dimen jang pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami. Yang lepat ras minalahno dining sabdaning kang mokwoso yang dosa biasamya pratobat ngampena rahmat dimen yang pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami. Yang letah sinung libur nyata karana kuasaning Sang Sabda wewatekan mindah utama wakekak ing pradaya dimen jang pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami. Matur nuwun, monggo Bu Endang. Haleluya. Bacaan terambil dari Mazmur 44 ayat 1 sampai dengan 27. Akan kami baca bertiga secara bergantian. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Perikop, jeritan bangsa yang tertindas. 1. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, nyanyian pengajaran. 2. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah Kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. 3. Engkau sendiri dengan tanganmu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini Kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah Kau celakakan, tetapi mereka ini Kau biarkan berkembang. 4.
Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. 5. Engkaulah Rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. 6. Dengan engkaulah kami menanduk para lawan kami. Denganmulah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. 7. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. 9. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Bu Yuani. Amin. 10. Namun engkau telah membuang kami dan membiarkan kami kena upah. Engkau tidak maju bersama-sama dengan bala tentara kami. 11. Engkau membuat kami mundur daripada lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami mengadakan perampokan. 12. Engkau menyerahkan kami sebagai domba sembelihan dan menyerahkan kami di antara bangsa-bangsa. 13. Engkau menjual umatmu dengan cuma-cuma dan tidak mengambil keuntungan apa-apa dari penjualan itu. 14. Engkau membuat kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. 15. Engkau membuat kami menjadi sindiran di antara bangsa-bangsa, menyebabkan suku-suku bangsa menggeleng-geleng kepala. 16. Sepanjang hari aku dihadapkan dengan nodaku dan malu menyelimuti mukaku. 17. Karena kata-kata orang yang mencela dan menista di hadapan musuh dan pendendam. Amin. Amin. 18. Semuanya ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan Engkau dan tidak mengkhianati perjanjian-Mu. 19. Hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan. 20. Walaupun Engkau telah meremukkan kami di tempat serigala dan menyelimuti kami dengan kekelaman. 21. Seandainya kami melupakan nama Allah kami dan menadahkan tangan kami kepada Allah lain. 22. Masakan Allah tidak akan menyelidikinya, karena Ia mengetahui rahasia hati. 23. Oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. 24.
terjagalah. Mengapa engkau tidur? Ya Tuhan, bangunlah. Janganlah membuang kami terus-menerus. 25. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan melupakan penindasan dan impitan terhadap kami? 26. Sebab jiwa kami tertanam dalam debu, tubuh kami terhampar di tanah. Ayat terakhir 27. Bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setiamu. Amin. Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan, mendengarkan, merenungkan, lebih-lebih dilakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Monggo lanjut. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Monggo lanjut. Ku mohon ya Tuhan, buka hati hamba, buatlah hamba mampu mendengar sabdamu. Kemakan ya Tuhan laku panggilanmu, supaya jiwaku menghitungkan perintahmu. Tiuplah nada sabda sangkakala, supaya umatmu melaksanakan sabdamu. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, pagi hari ini kita bersama-sama mendapatkan kesempatan yang indah dan baik dari Tuhan
untuk kita boleh mengawali kehidupan kita dengan kita beribadah bersama-sama. Baik, mari saudaraku, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan bersama-sama tundukkan kepala dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baik. Terima kasih untuk hari yang indah. Terima kasih untuk berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan buat kami. Pagi hari ini kami bersyukur Kau masih memberikan kesempatan, Kau masih memberikan umur panjang kepada kami untuk kami boleh bersama-sama beribadah, bersekutu bersama dengan saudara seiman kami dari berbagai penjuru kota. Dan hari ini kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk mendengar suara Tuhan. Kami percaya Engkau sedang sediakan sesuatu yang indah, sesuatu yang terbaik buat kami. Lewat firman-Mu, kami percaya Tuhan sedang ingin berbicara kepada setiap kami untuk menguatkan iman kami. Karena dunia semakin jahat, dunia dalam keadaan gelap. Tetapi kami anak-anak Tuhan tinggal dalam terang firman-Mu. Oleh sebab itu, pagi hari ini, berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Kami butuh Engkau, kami butuh sinar terang Kristus, untuk kami boleh menjalani kehidupan di dunia yang gelap ini. Dan kami yakin dan percaya, jalan kami tidak mengarah kepada kegelapan, tetapi sinar terang-Mu yang akan menerangi setiap langkah hidup kami. Dan kami tidak akan mengalami kegagalan, tetapi Engkau akan memberikan dan menyediakan kemenangan demi kemenangan untuk kami. Terima kasih Bapa, kami kuduskan setiap perangkat alat-alat yang kami pakai untuk kami boleh menjadi sarana bagaimana Tuhan berbicara kepada setiap kami. Kami kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan menguasai segala sesuatu, baik udara, perangkat yang kami pakai, listrik dan lain sebagainya. Biarlah apa yang menjadi kerinduan-Mu boleh sampai kepada telinga kami, dan buat kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia mendengar suara Tuhan dengan penuh kerendahan hati, untuk kami diubah, dibentuk, dan kami boleh menerima berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, sucikan kuduskan hamba-Mu, layakkan hidup hamba. Hamba tahu hamba orang berdosa, tetapi korban darah-Mu di atas kayu salib yang menguduskan hamba-Mu. Hamba sebagai alat, selebihnya Tuhan yang akan berbicara kepada setiap kami. Dan setiap perkataan yang keluar dari mulut lidah hamba, ada kuasa di dalamnya. Dan kami yakin dan percaya hari ini Tuhan yang berbicara kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Puji nama Tuhan, tidak terasa kita sudah sampai di kitab Mazmur pasal yang ke-44 dengan judul perikop jeritan bangsa yang tertindas. Kalau saya boleh membaca judul perikop dari terjemahan yang lain, doa mohon perlindungan. Saudaraku yang terkasih, kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Kita adalah umat ketebusannya yang sungguh-sungguh menjadi kesayangan Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri berjanji bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai perjalanan setiap umatnya. Kalau kita sudah mendapatkan janji bahwa Tuhan senantiasa menyertai perjalanan kita, umat Tuhan, umat kesayangannya, apakah kita akan kebal dengan masalah? Apakah kita akan luput dari yang namanya persoalan, himpitan, tekanan, dan lain sebagainya? Lalu saudaraku, kalau saudara dan saya saat ini mengalami yang namanya masalah, ada tekanan,
dan kita sedang merasa tertindas dengan masalah-masalah yang terjadi, apa yang menjadi reaksi saudara? Apa yang menjadi sikap hati saudara ketika saudara mengalami hal-hal demikian? Karena ternyata masih ada banyak anak-anak Tuhan. Saya berkata anak-anak Tuhan, kenapa? Karena saudara dan saya adalah orang-orang Kristen yang notabene saudara beribadah, saudara berdoa, saudara membaca firman. Tetapi ketika saudara dan saya diizinkan Tuhan untuk mendapatkan masalah, apa yang menjadi reaksi saudara atau sikap hati saudara? Ternyata masih banyak, saudaraku, orang-orang yang memiliki sikap hati yang salah ketika saudara dan saya mengalami yang namanya masalah. Terkadang saudara merasa bahwa kenapa Tuhan engkau seakan-akan tidur? Kenapa Tuhan seakan-akan engkau sedang meninggalkan kami? Sehingga kami harus merasa terjepit dengan masalah, merasa tertekan dengan persoalan hidup. Saudara merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Kita harus punya sikap hati yang berbeda, saudaraku. Juga bukan berarti ketika saudara dan saya punya masalah, lalu itu akibat dari dosa kesalahan kita. Lalu seakan-akan Tuhan sedang menghukum kita. Saudaraku yang terkasih, kembali mau saya sampaikan di sini bahwa selama kita hidup, kita tidak akan pernah luput yang namanya ada masalah, ada persoalan. Mungkin persoalan itu timbul dari diri kita atau timbul dari lingkungan hidup kita. Tetapi yang mau kita sampaikan di sini adalah, ayo saudaraku, apa yang menjadi reaksi saudara? Di kitab Mazmur pasal yang ke-44 ini, Tuhan sedang ingin mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan, apa reaksi kita ketika kita mendapatkan masalah. Saudaraku, mari saya ajak saudara untuk membaca di kitab Mazmur pasal yang ke-44 ini, di ayat yang ke-9. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Pemazmur mengajak kepada kita semua untuk kita menyanyikan puji-pujian sepanjang hari. Apa yang saudara naikkan atau lakukan ketika saudara sedang dalam tekanan? Apakah saudara menyanyikan puji-pujian bagi Allah, atau saudara ngelongso dengan menyanyikan pujian-pujian dunia yang notabene tidak menguatkan saudara, tetapi justru membuat saudara rasanya teriris-iris, menjadi patah arang, menjadi khawatir bertambah-tambah, menjadi takut bertambah-tambah karena saudara salah dalam melangkah. Di sini pemazmur ingin mengajak saudara dan saya, karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari. Mari saudaraku, ini adalah reaksi pertama pada saat saudara mengalami yang namanya sebuah himpitan. Sudah selayaknya anak-anak Tuhan menggunakan iman percaya kita, menaikkan puji-pujian di hadapan Tuhan, menyukakan hati Tuhan lewat pujian-pujian kita. Karena jangan salah, lewat pujian-pujian yang kita naikkan, di situ saudara sesungguhnya sedang mengucap syukur kepada Tuhan. Lihat, karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Ini adalah sikap hati yang pertama
yaitu saudara menaikkan pujian sebagai ucapan syukur. Mengucap syukur karena apa, saudaraku? Memang Tuhan sendiri memerintahkan kepada kita mengucap syukur dalam segala hal. Berarti saudaraku, gaya hidup anak-anak Tuhan itu tidak lagi ngenes, tidak lagi menggerutu, tidak lagi banyak keluhan. Tetapi gaya hidup anak-anak Tuhan sekarang ini sudah seharusnya saudara dan saya sanggup untuk mengucap syukur dalam segala hal. Selain saudara menaikkan puji-pujian sepanjang hari, tetapi saudara juga mengucapkan syukur selama-lamanya. Sudahkah gaya hidup ini ada di dalam hidup saudara dan saya? Mengucap syukur dalam segala hal. Pemazmur mengingatkan kepada kita loh saudara. Mengucap syukurnya apa itu? Lihat saudaraku, dikatakan di ayat yang kedua, ya Allah. Dari ayat 2 ini, dengan kata-kata ya Allah, berarti saudaraku, ketika saudara dan saya mendapatkan masalah, tertindas dengan segala macam persoalan hidup, sudah seharusnya saudara punya gaya hidup untuk berkata ya Allah, ya Tuhan, ya Yesusku. Kita harus berseru kepada Tuhan. Itulah gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Gaya hidup saudara bukan lagi mencari manusia, tidak lagi mengandalkan siapapun yang ada di dunia ini, tetapi gaya hidup saudara dan saya sudah seharusnya mengarah kepada Kristus. Pada saat saudara dan saya menerima himpitan masalah persoalan hidup, yang kita cari adalah Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya ya Allah. Itulah gaya hidup kita saudaraku. Lalu yang kedua tadi, kita belajar memuji Tuhan dengan bersyukur kepadanya. Lihat saudaraku, ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah Kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Kita mau diingatkan saudaraku, 2000 tahun yang lalu umat Israel, notabene mereka adalah umat kesayangan Tuhan. Mereka ditolong oleh Tuhan. Mereka disertai oleh Tuhan. Ada banyak hal yang sudah Tuhan buat di masa lalu. Bahkan dalam hidup saudara dan saya pun, kalau kita mau renungkan saudara, dari masa lalu saudara pun Tuhan banyak menyertai saudara. Tuhan sudah banyak melakukan mujizat. Tuhan sudah banyak melakukan pertolongan demi pertolongan dalam hidup saudara. Apakah saudaraku sampai hari ini tidak pernah mengingat apa yang telah Tuhan buat dalam hidup saudara dan saya? Nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah Kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Engkau sendiri dengan tangan-Mu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini Kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah Kau celakakan, tetapi mereka ini Kau biarkan berkembang. Kita teringat bagaimana umat Israel ketika mereka harus masuk ke negeri Kanaan. Mereka harus menghadapi bangsa-bangsa yang notabene mereka raksasa, dikatakan mereka adalah orang-orang kuat. Tetapi Tuhan berada di barisan yang terdepan.
Tuhan menyertai perjalanan umat Israel. Mereka bisa menghalau mereka. Tuhan di sini dikatakan dengan tanganmu, dengan tangan Tuhan, saudara, bukan dengan tangan kita. Kita mau diingatkan ini, berbagai macam persoalan hidup kita yang sudah Tuhan halau dari hidup kita. Tuhan berada di barisan yang paling depan, memimpin saudara. Kita mau diingatkan ini, saudara, sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Luar biasa, saudaraku. Kita tidak perang dengan kekuatan kita. Kita tidak melawan dengan keahlian kita. Tetapi di sini dikatakan dengan kekuatan Tuhan, dengan tangan Tuhan, dengan lengannya dan cahaya wajah Tuhan, sebab engkau berkenan kepada mereka. Engkaulah Rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Tuhan memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Demikian juga Tuhan memerintahkan kemenangan untuk kita semua. Luar biasa, saudaraku. Ini perlu kita ingat dan perlu kita catat. Akan ada banyak pengalaman iman yang akan saudara raih di masa yang akan datang, asal saudara mengingat apa yang sudah Tuhan buat dan lakukan di masa lalu untuk saudara dan saya. Dengan engkaulah kami menanduk para lawan kami, dengan namamulah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Kesadaran diri kita, bukan kuat dan gagah kita, saudara, ketika kita menghadapi kemenangan demi kemenangan di masa lalu. Tetapi Tuhan mau ingatkan kepada kita, kemenangan demi kemenangan itu diperintahkan untuk kita, saudaraku. Siapa yang memerintahkan? Tuhan. Ini sebuah anugerah, ini sebuah kasih karunia yang diberikan untuk saudara dan saya. Tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang dahsyat. Sudah seharusnya kita mengingat ketika kita menghadapi persoalan dan masalah. Ya Tuhan, kita berseru kepadanya, kepada Allah yang benar. Karena kita mau diingatkan ada banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita mau diingatkan dan kita mau disadarkan, bukan dengan kuat dan gagah saudara ketika saudara memenangkan peperangan demi peperangan, tetapi karena Tuhan sendiri yang memerintahkan kemenangan itu ada dalam hidup saudara dan saya. Sesungguhnya yang perlu saudara dan saya sadari, siapa sih saudara dan saya? Saudara dan saya adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi sungguh luar biasa, Allah tetap mengasihi saudara dan saya. Allah tidak meninggalkan saudara dan saya. Allah tetap menyertai meskipun saudaraku, saudara dan saya seringkali jatuh bangun dalam dosa. Kalau saudara membaca dari ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-17, saudaraku, ini adalah masalah-masalah yang terjadi. Pemazmur menceritakan ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Ada hal-hal yang menghimpit mereka. Ada hal-hal yang rasa-rasanya mereka sedang tertindas oleh masalah. Memang tidak diceritakan secara detail masalah apa yang terjadi bagi mereka pada waktu itu. Tetapi saudaraku, lihat ayat yang ke-18. Semuanya ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan engkau. Saudaraku, inilah sikap hati yang benar. Kita harus sudah saatnya memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang percaya kepada Tuhan. Meskipun semuanya masalah boleh menimpa kita, tetapi kita mau boleh berkata, kami tidak melupakan engkau ya Tuhan. Kami tidak akan melupakan engkau. Kami tidak akan melupakan kebaikan Tuhan. Kami tidak akan melupakan bagaimana cara Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kami.
Bahkan dikatakan, dan tidak mengkhianati perjanjianmu. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, Tuhan berjanji kepada kita akan menyertai setiap perjalanan kita. Kalau kita melihat janji Tuhan seperti ini, apakah kita ragu? Apakah kita tidak mempercayai? Kalau saudara ragu dan tidak mempercayai, berarti saudara sedang mengkhianati perjanjian Tuhan. Mari saudaraku, setiap kita mengkoreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita memiliki iman yang kuat? Dikatakan, kami tidak melupakan engkau dan tidak mengkhianati perjanjian. Hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalanmu. Luar biasa saudaraku. Ini yang harus kita perkatakan. Tuhan, aku tidak membangkang. Bahkan aku akan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan tentukan dalam hidupku. Tidak menyimpang dari jalanmu, tidak menyimpang dari kebenaran firman. Saudaraku yang terkasih, dibutuhkan iman yang seperti ini. Kuat di dalam Tuhan. Walaupun engkau telah meremukkan kami di tempat serigala dan menyelimuti kami dengan kekelaman. Meskipun saudaraku, masalah begitu berat di dalam kehidupan kita dan rasa-rasanya kita berada di tempat serigala. Artinya kematian mungkin bisa saja terjadi, kehancuran mungkin bisa saja terjadi dalam hidup kita karena masalah demi masalah itu ada dalam hidup kita. Tetapi saudaraku, yang perlu kita ingat, kita tidak membangkang, bahkan kita tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-21 dikatakan, seandainya kami melupakan nama Allah kami dan menadahkan tangan kami kepada Allah lain, masakan Allah tidak akan menyelidikinya karena ia mengetahui rahasia hati. Hati-hati dengan hati kita saudaraku. Meskipun mungkin saudara rajin beribadah, mungkin saudara rajin membaca firman, tetapi kalau hatimu tidak percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita, itu pun sia-sia, itu pun salah di mata Tuhan. Tuhan sanggup untuk menyelidiki setiap hati kita. Mari biarkan iman kita terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Dikatakan di ayat ke-27, bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setiamu. Ini adalah bentuk kepercayaan pemazmur, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong, Tuhan sanggup untuk membebaskan. Karena kasih setia Tuhan itu dilimpahkan dalam kehidupan mereka. Sampai hari ini, apakah saudara dan saya masih meragukan apa yang menjadi kekuatan Tuhan? Sampai hari ini, apakah saudara dan saya justru berkata, Tuhan, apakah engkau melupakan aku? Tuhan, apakah engkau meninggalkan aku? Tuhan, apakah engkau tidak mengasihi aku? Lalu saudara undur daripada kasih Tuhan. Saudara meninggalkan Tuhan dengan menyembah ilah-ilah lain, dengan mempercayakan hidup saudara dengan kekuatan-kekuatan yang lain. Mari saudaraku, lewat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, di kitab Mazmur pasal yang ke-44, kita akan bawa hidup kita kepada Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, mungkin kami para hamba-hamba Tuhan terbatas untuk mengetahui apa yang menjadi persoalan hidupmu. Tetapi satu hal, hari ini kita mau diingatkan, kita harus punya gaya hidup yang berbeda. Kita punya Tuhan, sudah seharusnya kita berseru, ya Tuhan. Kenapa kita harus berseru kepada Tuhan? Kita mau diingatkan, kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan pun sanggup untuk menyelesaikan segala macam persoalan. Bahkan dikatakan Tuhan mengirimkan kemenangan demi kemenangan kepada tokoh-tokoh Alkitab di masa lalu. Masakan sekarang ini saudara dan saya yang notabene adalah umat kesayangannya juga, Tuhan akan tinggalkan saudara? Sebab itu mari
kita memiliki gaya hidup yang berbeda. Kita mau katakan, aku tidak melupakan Engkau Tuhan. Aku tidak akan melupakan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupku. Tuhan sertai aku, Tuhan berikan kemenangan kepadaku. Bukan dengan kuat dan gagah kami ketika kami menyelesaikan masalah demi masalah. Dan aku tetap akan pegang janji-Mu bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidupku sampai selama-lamanya. Itu yang kami pegang. Dan Engkau akan memberikan kemenangan demi kemenangan, glory to glory, kemuliaan kepada kemuliaan. Akan ada banyak mujizat yang terus kami akan tunggu. Dan hati kami tidak membangkang. Kami akan tetap berjalan sesuai dengan firman-Mu. Dan meskipun hidup kita akan diremukkan, meskipun rasa-rasanya kita berada di tempat serigala, rasa-rasanya kematian itu sudah hampir sampai kepada kita, tetapi biarkan kita memiliki hati bahwa Tuhan tinggal dalam hidupku, Tuhan menjadi pahlawanku, Tuhan yang sanggup menolong dan menyelesaikan segala persoalan hidupku. Dan biarkan gaya hidup ini termeterai dalam hidup saudara dan saya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Dia sanggup untuk menolong kita. Dia sanggup untuk membebaskan kita. Bagaimana dengan iman kita, saudaraku? Hari-hari ini mungkin masalah terjadi. Buat imanmu kuat dan teguhkan hatimu. Percaya Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena